bertemulah 4 orang, semuanya namanya Muhammad. Semuanya namanya Muhammad. Dan mereka semua ini adalah ulama-ulama kibar ahli hadis. Siapa saja mereka ini? Yang pertama, Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah, ahli hadis, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang kedua, Muhammad bin Jarir At-Tabari, terkenal ya, penulis kitab tafsir At-Tabari. Yang ketiga, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, penulis kitab Ta'dhimu Qadri Sunnah, Ta'dhimu Qadri As-Salah, Al-Maruzi. Yang keempat, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, penulis Musnad Ar-Ruyani. Intinya 4 Muhammad ini gunung-gunung dalam masalah hadis, ulama-ulama hebat dalam masalah hadis. Mereka tinggal di satu tempat. Seperti biasa orang masa silam melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk mencari ilmu, lalu mereka ngekos, dan ngekosnya bareng. 4 Muhammad ini ngekosnya sama. Dan mereka armalu, kehabisan bekal. Makanan habis, uang habis. Sampai mereka bertahan untuk tidak mengkonsumsi apapun karena sudah kehabisan bekal. Dan itu terjadi ketika mereka berada di kota Mesir. Akhirnya mereka berembuk, kita kalau begini terus nanti kita nggak kuat untuk belajar karena kelaparan. Maka salah satu di antara kita harus ada yang bersedia untuk ngemis. Meskipun ngemis dalam bahasa ulama itu sesuatu yang paling memalukan dalam hidup. Minta orang itu sesuatu yang memalukan. Tapi gimana lagi, kita terpaksa. Kita harus ngemis. Nah, kalau ngemis bareng-bareng ini terlalu tercela. Maka salah satu saja yang harus ngemis. Akhirnya mereka berundi. Ketika diundi, keluarlah nama Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah. Setelah keluar nama Ibnu Khuzaimah, maka sesuai dengan kesepakatan, Ibnu Khuzaimah yang harus ngemis. Tapi beliau minta kepada teman-temannya, amhiluni hatta atawadda. Sebentar, beri waktu kesempatan bagi saya untuk berwudu. Akhirnya Ibnu Khuzaimah berwudu. Setelah berwudu, beliau sholat. Dan dalam sholat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya maksud beliau adalah berdoa untuk istikharah, minta bimbingan kepada Allah, apakah saya harus mengemis ataukah tetap bertahan di tempat ini tanpa ngemis. Akhirnya beliau sholat sambil berdoa. Di tengah beliau sholat, tiba-tiba datang orang ngetok pintu. Ya, ngetok pintu, tok tok tok. Terus dibuka. Setelah dibuka, ternyata orang ini adalah utusan Amir kota Mesir, utusan gubernur kota Mesir. Tiba-tiba sang utusan ini langsung memanggil 4 Muhammad tadi. Padahal dia nggak kenal, tapi langsung manggil. Hal minkum Muhammad bin Harun? Ada nggak di antara kalian yang bernama? Ha huwa. Ini dia orangnya. Ada Muhammad bin Harun. Muhammad bin Harun Ar-Ruyani. Keluarkan satu kantong. Isinya 50 dinar. Hadiah untuk kamu. Duit 50 dinar. Berapa 50 dinar? Coba 50 kali 4, 200 gram. Ya, 200 gram. Seperempatnya
kalikan seperempatnya, 12,5 ya, berarti 212,5 gram emas. Ya anggaplah 200 gram emas. Ar-Ruyani dikasih 200 gram emas. Lalu utusan ini tanya lagi, hal minkum Muhammad bin Nasr, apakah ada di antara kalian yang namanya Muhammad bin Nasr? Oh ini orangnya, Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Dikasih sama 50 dinar. Ada nggak yang bernama Muhammad bin Jarir? Ada, ini dia, dikasih 50 dinar. Mana yang namanya Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah? Orangnya sedang sholat, titip ini 50 dinar. Subhanallah. Yang berdoa belum selesai sholat, bantuan sudah datang. Siapa orang ini? Dia menyampaikan, Amir kami bermimpi bahwa di tempat ini ada arba'u mahamid, ada 4 orang mahamid. Mahamid itu jamak dari kata Muhammad. Muhammad, Muhammadun, Muhammadani, mahamid. 1 Muhammad, 2 Muhammad, 4, 3 Muhammad, 4 Muhammad. Ada 4 Muhammad yang mereka kelaparan karena kehabisan bekal. Sehingga amir kami yang bermimpi tadi mengutus saya untuk mengirim hadiah kepada 4 Muhammad ini. Silahkan dimanfaatkan, jika nanti uangnya habis, lapor ke kami, kita akan tambahkan. Masya Allah. Demikianlah kekuatan sebuah doa. Yang berdoa belum selesai sholat, bantuan sudah ada, datang.